أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, para jamaah, bapak, ibu, yang tua, yang muda, yang kita berharap semua berada dalam karunia ilahi dan rahmatnya. Kita mungkin tadi udah menyimak perjalanan hijrah, perjalanan meraih hidayah dari seorang hamba yang bernama Muhammad Kautsar. Semoga Allah menetapkannya di atas hidayah ini sehingga ajal menjemputnya. Ahibbat fillah, hijrah adalah ibadah yang tidak terputus. Sehingga gak ada istilah, aku udah gak hijrah lagi. Udah bener. Hijrah ini ibadah yang akan terus dilakukan oleh seorang muslim sampai matahari terbit dari arah barat. Hijrah itu tidak kenal ruang, tidak kenal masa. Hijrah merupakan kewajiban setiap muslim, tanpa kenal suku, etnis, dan bangsa. Hijrah adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muhajir, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang disebut orang yang hijrah adalah orang man hajara ma nahallahu anhu. Engkau akan disebut hijrah ketika kau meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muhajir man hajar su. Kalau orang bangga dia hijrah, tapi ternyata masih banyak larangan-larangan Allah yang dia kerjain, engkau belum hijrah. Jadi hijrah itu bukan hanya sekedar melaksanakan perintah Allah, tapi ada hal lain yang penting dalam hijrah itu, meninggalkan. Perintah Allah dari dulu engkau harus kerjain. Tapi sekarang engkau meninggalkan, fasenya fase meninggalkan. Apa yang ditinggalkan? Larangan-larangan Allah SWT. Mungkin kita sering mendengarkan penjelasan tentang hijrah itu ada dua macam ya. Macam yang pertama adalah hijrah fisik dan materi. Sebagaimana kita mengetahui bersama hijrahnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Habasyah. Kemudian hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya menuju ke kota Madinah. Mereka meninggalkan negeri mereka. Mereka meninggalkan rumah mereka, harta mereka, semua mereka tinggalkan lillahi ta'ala. Kemana? Menuju ke tanah baru, ke negeri yang baru. Kenapa mereka lakukan itu? Karena susah urusan ekonomi. Kita kan kadang-kadang hijrah Ustaz dari Jember ke Jakarta karena faktor ekonomi ya. Bukan. Mereka secara ekonomi nyaman di kota Mekah. Bagaimana tidak? Mekah itu al-baladul amin. Negeri yang aman.
Bahkan kita semua tahu tatkala negeri-negeri yang dilewatin tentara Habasyah ditaklukkan oleh Abraha bersama pasukan kuda, pasukan gajahnya, Abraha sampai Mekah pulang mati di jalan. Mereka tinggalkan negeri yang aman, nyaman, sentosa. Untuk apa? Untuk menolong agama Allah SWT. Agar mereka dapat beribadah dengan lebih sempurna. Agama Islam ini buat mereka lebih berharga, lebih mulia dari semua yang ada di muka bumi ini. Bahkan dari orang tuanya. Bahkan dari anaknya sendiri. Maka kalau bicara hijrah fisik, yang tentunya bermula dengan hijrah hatinya, ini akan selalu menjadi kewajiban kita tatkala kita berada di tempat di mana kita tidak mampu beribadah dengan baik, tidak dapat menegakkan agama Allah Azza wa Jal yang kita diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim. Allah menjelaskan bagaimana engkau harus meninggalkan tempat yang buruk menuju tempat yang baik. Meninggalkan kawan-kawan yang mengajak kepada larangan Allah menuju kepada kawan-kawan yang mengajakmu untuk taat kepada Allah. Coba dibuka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah An-Nisa ayat 98-99. Surah An-Nisa ayat 98-99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mungkin dibaca di ayat 97-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا Sadaqallahul azim. Nah, tafadhal dibaca artinya. Sungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.
maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Barakallahu fikum. Jamaah rahmakumullah. Kita nih lihat ada orang-orang yang tinggal di negeri yang penuh dengan kekufuran. Sehingga mereka tidak bisa beribadah di sana. Difitnah di agamanya. Menjadi seperti mereka. Tatkala ditanyakan kepada mereka, kalian kok kayak gini sih? Mereka beralasan, ya gimana kita tertindas ini itu. Nggak bisa beribadah dengan baik. Ada aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan di sana. Kita perlu makan ini itu. Ada berbagai macam alasan yang membuat dia tidak mau hijrah. Maka Allah katakan bumi Allah ini luas. Luas. Engkau tinggal pindah-pindah, pilih kemana engkau mau pergi. Kalau memang engkau ingin menyelamatkan agamamu. Bukan menyelamatkan perutmu. Banyak orang gak mau hijrah karena perutnya. Selalu ekonomi. Dan di sini Allah mengisyaratkan sana. Kecuali memang orang nggak bisa pergi dari sana. Nggak punya biaya. Lain lagi ceritanya. Perjalanan hijrah dulu harus jalan kaki kadangkala. Maka Allah memberikan alasan. Semoga Allah memaafkan mereka. Wa kanallahu ghafurur. Wa kanallahu afuwan ghafur. Allah itu Maha Pemaaf. Allah tahu. Engkau termasuk yang berhak dimaafkan, yang pantas diampuni atau tidak, Allah tahu. Kenapa engkau berada di tempat itu tetap? Kenapa engkau nggak hijrah? Ahibati fillah, orang ketika bicara hijrah, yang ada dalam benak dia itu ekonomi. Urusan kesenangan dunia. Dia takut kehilangan banyak kenikmatan yang selama ini dia rasakan. Maka Allah kasih jawaban di ayat 100. Coba kita baca ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Shadaqallahul azim. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Nih, engkau bicara ekonomi, urusan dunia, gimana kita hijrah. Nggak mungkin kalau kita tidak melakukan ini dan itu nggak bakal bisa hidup. Kata siapa? Itu karena engkau kurang percaya sama Allah SWT. Ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian itu membuat hamba bingung kalau tidak beriman. Kalau beriman, Allah udah sebutin. Yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Engkau akan dapatkan tempat yang luas, ada banyak pilihan dan ada keluasan rizki buat engkau. Allah janji. Lalu engkau nggak percaya. Engkau masih ketakutan. Iya kalau dapat pekerjaan. Kalau nggak dapat, makan apa? Anak punya anak, istri anak.
Antum bayangin nggak ketika para sahabat meninggalkan Mekah? Mereka mau makan apa nantinya? Bagaimana kehidupan mereka nantinya di kota Madinah? Mereka punya satu harapan besar. Allah Azza wa Jal menjamin mereka. Bukan BPJS jaminannya. Bukan asuransi dari fulan. Bukan pensiunan, bukan. Terus siapa yang jamin? Rabbul Alamin. Bagaimana tuh sahabat tinggalin rumahnya. Bukan dijual ya, karena mau hijrah dijual rumahnya. Diambil kuasain sama orang-orang musyrikin. Punya toko, punya usaha, anak ini mau hijrah jadi tokonya monggo siapa yang mau beli sama barang-barangnya. Mereka hijrah sembunyi-sembunyi demi menyelamatkan agama mereka. Bagaimana sahabat Nabi Suhaib Ar-Rumi ketika dia datang berangkat ke kota Madinah, di tengah jalan dihadang sama orang-orang musyrikin. Apa kata mereka? Suhaib, ataitana sa'alukan, lama lalak. Engkau dulu waktu masuk kota Mekah ingat gak punya apa-apa engkau. Sekarang engkau mau berangkat bawa hartamu gak ada. Suhaib tanya, kalau aku tinggalkan hartaku buat kalian, kalian akan perbolehkan aku untuk hijrah? Awalnya Suhaib mengancam mereka. Kalian tidak akan dapat menyentuhku kecuali satu anak panah ini sudah menancap di satu persatu kalian. Kalau sudah habis anak panahku, aku akan keluarkan pedangku. Dan kita perang mati-mati. Tapi Suhaib memikirkan sesuatu yang lebih indah. Untuk berjumpa dengan Rasul SAW. Untuk menegakkan agama Allah di sana. Suhaib menawarkan kepada mereka, kalau aku kasih tahu kalian di mana hartaku, kalian akan biarkan aku ke Madinah? Kata mereka, iya. Kasih tahu sama Suhaib, uangku di sini, kalian ambil. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 207. Coba dibaca. Di surah Al-Baqarah ayat 207. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil 'ibad. Shadaqallahul azim. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Lihat jemaah, dia mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Nggak ada urusan sama harta dia sama dunia ini. Yang penting Allah ridho sama dia. Kalau kita enggak, kebanyakan kita selalu, bukan kita selalu ya, adalah sebagian orang yang mengorbankan agamanya untuk mendapatkan dunianya. Jadi agama jadi modal usaha untuk mendapatkan dunia buat dia. Kalau ternyata agama membuat rezeki dia jadi seret, ya dia udah nggak usah agama, nggak dipakai tuh agama. Maka berapa banyak manusia yang mengotak-atik hukum agama ini karena bertentangan dengan usaha dia, dengan kerjaan dia. Kenapa? Karena dia makan dari situ. Agamanya yang harus tunduk ikut perut dia. Sebagian manusia seperti itu. Tapi kalau kita lihat bagaimana sahabat Nabi ya, ketika sampai ke kota Madinah, Suhaib Ar-Rumi, nggak ada yang tahu kejadian itu. Antara dia dengan orang-orang musyrikin. Sampai ke kota Madinah, Nabi SAW mengatakan kepada Suhaib, Rabihal Bay' Aba Yahya. Untung besar engkau Aba Yahya dalam perdaganganmu tadi. Dia beli dirinya dengan semua uang yang dia miliki. Yang penting aku bisa beribadah dengan Allah dengan cara yang benar.
Itu hijrah fisik. Yang tentunya bermula dengan hijrah hati. Yang tadi di awal kita singgung ya. Yang merupakan kewajiban setiap muslim. Engkau harus meninggalkan larangan Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau membuat sebuah buku kecil ya. Tentang hijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Yang dikenal dengan Ar-Risalah At-Tabukiyah. Atau Zadul Muhajir ila Rabbih. Bekal orang yang hijrah menuju Allah. Bekal. Kau perlu bekal. Bukan cuma ikut-ikutan trends. Ketika bicara hijrah, hijrah. Malu-maluin ketika engkau mengatakan hijrah. Sedangkan larangan-larangan Allah engkau kerjain. Ada orang yang hijrah. Ini tadi. Dia hijrah yang dia anggap haram dia tinggalin. Yang dia anggap haram. Bukan agama yang menjadi ukuran buat dia. Nih. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan tentang hakikat hijrah itu. Hijrah itu mengandung dari menuju. Min wa ila. Dari ini ke sini. Itu namanya hijrah. Kalau dikatakan engkau dari mana? Aku dari sini menuju ke sini. Itu hijrah. Maka dia berhijrah dengan hatinya. Dari mencintai selain Allah menuju ke cinta yang tulus untuk Allah. Yang pertama. Jadi engkau hijrah yang dahulunya engkau mencintai ini, itu, macam-macam. Sekarang yang ada pada hatimu Allah. Nah, kenapa kalau kita harus cinta Allah? Semua yang ngasih Allah. Semua dari Allah. Kalau ada orang kasih rumah sama kita, kasih mobil sama kita, kasih pekerjaan sama kita, jaminan masa depan sama kita cinta nggak tuh sama orang? Kita akan, ya Allah fulan, Masya Allah fulan, Masya Allah fulan, Masya Allah. Sekarang yang ngasih kita semuanya Allah Azza wa Jalla. Semua fasilitas. Engkau sedang menjabat apa tuh fasilitas dari Allah. Mungkin kau berpikir kursi yang ada yang anda dudukin ini bikinan orang. Tapi tubuhmu, punggungmu yang sehingga engkau bisa duduk tuh Allah yang kasih. Apa gunanya kursi ketika punggungmu nggak ada? Engkau harus rebahan di atas ranjang. Ini hijrah dari mencintai selain Allah dengan hatinya menuju cinta yang tulus untuk Allah. Yang kedua, dari pengabdian kepada selain Allah menuju ke pengabdian yang tulus untuk Allah. Setiap orang Indonesia, setiap makhluk di muka bumi ini, itu Abdullah, hambanya Allah. Engkau mungkin menjadi abdinya negara. Tapi engkau harus tahu, engkau adalah Abdullah selama-lamanya. Jadi abdi negara karena daftar, jadi pegawai negeri, jadi ASN, jadi polisi, jadi tentara, merasa jadi abdi negara. Tapi sebelum dan ketika dan sesudahnya engkau adalah Abdullah. Jadi statusmu itu yang harus diperbaiki. Orang ketika tahu, ana hambanya Allah. Ana sedang hijrah dari penghambaan kepada Tuhan kepada penghambaan kepada Allah SWT. Yang akhirnya antum tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang diridhai Allah SWT. Hijrah yang ketiga dari takut kepada selain Allah. Yang awalnya berharap kepada selain Allah. Yang awalnya bertawakal kepada selain Allah. Menuju takut hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Dan berserah diri tawakal hanya kepada Allah SWT. Antum udah kayak gitu nggak hatinya antum? Atau masih bertawakal kepada pekerjaannya? Ada perempuan-perempuan yang mengatakan, ana udah hijrah Ustaz, suami ana belum. Terus, ya suami ana nggak sholat. Suami ana ya melakukan banyak hal yang dilarang sama Allah SWT. Kemudian antum nggak mau cerai sama dia. Ana takut dengan anak-anak Ustaz. Ana sendiri nggak punya pekerjaan. Nih, antum ketika hijrah, hatinya dulu yang hijrah. Sebelum jilbabnya yang hijrah. Udah hijrah.
yang ngasih penghidupan kepada aku bukan suamiku. Aku bukan bisa hidup bukan karena kantorku. Karena ada orang yang kerja di tempat yang haram, dia berpikir kalau aku keluar dari tempat yang haram itu, aku kerja di mana? Oh berarti hatimu belum hijrah. Engkau harus hijrah dengan hatimu. Rasa takut, rasa harap, tawakal itu. Yang dulunya orang selalu berpikir, anak kalau nggak kerja di situ jadi apa anak? Nggak boleh seorang muslim mengatakan itu. Bumi Allah ini luas. Berapa banyak orang yang dipecat dari sebuah pekerjaan, dia keluar dapat pekerjaan yang lebih nyaman. Maka hatimu harus berhijrah. Ya, yang selama ini memohon kepada selain Allah, cari pesugihan sana, cari pesugihan sini ya. Yang sampai saat ini masih ada orang-orang yang percaya sama dukun untuk penggandaan uang. Sampai minta-minta, sampai merendahkan diri kepada mereka. Ganti, sekarang enggak lagi. Aku punya Allah SWT. Ada rumah Allah tempat aku mengadu di sana. Hijrah, meninggalkan masa yang kelam menuju ke masa yang terang. Dan Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya inilah yang disebut dengan lari menuju Allah SWT. Fafirru ilallah. Lari, kabur, tidak menoleh kanan dan kiri menuju kepada Allah SWT. Ya, namun tanya sama jamaah. Kenapa kijang itu bisa dimangsa oleh singa? Padahal larinya kijang itu lebih cepat daripada singa. Siapa yang bisa jawab? Karena dia noleh mungkin Ustaz. Karena dia menoleh. Nih, antum kalau hijrah masih noleh, antum belum 100%. Karena banyak orang udah hijrah tapi dia, ya Allah kayaknya ana dulu enak ya. Noleh lagi ke masa lalu dia. Ana dulu gak susah urusan ekonomi. Ana dulu gak gini-gini banget. Istilah setan ngejar antum, ketangkap antum. Oh ini masih bisa ini. Tapi ketika antum lari menuju kepada Allah, tanpa mempedulikan kanan, kiri antum dan belakang antum, ana menuju kepada Allah SWT. Yang Allah sukai, ana sukai. Yang Allah larang, ana tinggalkan. Enak gak enak, bukan urusan. Karena urusanku keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hijrah itu memang Ibnu Qayyim menjelaskan makna berlari menuju kepada Allah yaitu hijrah udah. Kenapa harus melakukan ini antum jemaah? Karena musuh antum itu selalu mengintai antum, mengintai kita. Maka nggak ada cara agar kita selamat dari intaian iblis, godaan setan, kecuali kita lari menuju kepada Allah, minta tolong sama Allah. Ya udah ke sana udah, jalannya udah di sana. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan pula tentang urusan nafsu kita nih. Kita punya nafsu. Jangan dibilang orang yang hijrah itu udah gak punya nafsu lagi. Tetap. Kalau mungkin dia banyak melakukan kemaksiatan dahulunya, urusan perempuan, ya, urusan minum-minuman, urusan goyang, urusan musik-musik umpamanya. Emangnya dia gak punya kecondongan ke sana? Ada. Tetap ada. Di sini ujian hamba memang. Kenapa yang suka-suka, yang disukai manusia itu jadi diharamkan sama Allah SWT? Itu poin ujiannya. Surga itu dikelilingin, dipagerin sama hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Artinya orang mau ke surga itu jalannya susah. Sehingga orang kadangkala di tengah jalan berhenti. Capek, lelah. Udah dikasih tahu nih. Engkau jangan capek, tinggal dikit lagi. Tapi udah capek. Udah lelah, udah gak kuat. Tapi ada orang yang bertahan. Pernah melihat orang yang gali emas. Sebagian sampai tertimbun. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia berharap sesuatu yang besar di sana. Keringat yang mengucur. Resiko besar yang harus dia hadapin tidak terlalu dia pikirkan. Karena di benak dia, di situ ada emas. Ada emas. Kasih tahu sama pemerintah, nggak boleh berbahaya. Tetap dikerjain. Tapi untuk surga Allah kita nggak kayak gitu. Seharusnya lebih dari itu. Maka Imam Ibnu Qayyim menjelaskannya.
Kalau nafsu manusia, keinginan, ambisi-ambisi dia, plus ditambah setannya, itu kerjanya ngajakin manusia ini untuk menyelisihi apa yang dicintai dan diridhai Allah SWT. Dan dia diuji tuh dengan 3 hal ini. Dengan nafsu, hawa, ambisi, dan setannya. Terus dipanggilin. Orang ini diajak, dibisikin ya. Agar dia melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah SWT. Panggilan keimanan. Ada pembisik di hati kita, pembisik kepada keburukan, ada pembisik kepada kebaikan. Sedangkan pembisik keimanan ini selalu ngajak untuk berjalan menuju ke tempat yang diridhai Allah SWT. Jadi kalau sudah seperti itu kejadian jiwa kita tiap hari, berarti kita harus hijrah. Mau tidak mau. Nggak akan pernah berhenti itu setan. Capek. Aduh capek aku godain fulan. Udah nggak kuat. Kayaknya udah nggak bisa. Nggak ada. Nggak ada ceritanya orang hijrah nih. Tahu-tahu setannya udah berhenti. Nafsunya udah nggak godain dia lagi. Tetap jemaah. Maka di sini hijrah menjadi satu kewajiban seorang hamba sampai mati. Kalau tadi saudara kita Uki, apakah berhenti godaan setan sama dia ketika dia hijrah? Ana mau tanya, mana Uki? Masih nyambung nih. Nah, fadhal. Kok belum di-unmute? Mas. Ahlan wa sahlan. Gimana ceritanya ini? Apa setannya udah berhenti godain Uki? Mas Uki. Mesti dari host yang unmute. Oh iya udah unmute ini, udah kedengar suaranya. Fadhal. Mas Uki. Sorry. Kedengaran? Di unmute terus ya. Enggak, Mas Uki. Silakan. Tafadhal Uki. Halo, sorry tadi nyimaknya di YouTube karena putus-putus tadi. Ya. Pertanyaannya tadi itu ya hijrahnya. Pertanyaannya itu, apakah setannya udah gak godain Uki? Pertanyaannya? Makin besar. Jadi bukan berhenti. Kalau ya, nafsu dan ambisi. Malah makin besar ya Ustaz. Nafsu dan ambisi. Apakah kemudian kita nggak kepingin dunia gitu ya, kita ya. Tetap diganggu kalau dari segi dunia malah makin dibikin seolah-olah kita ini setelah hijrah sekarang kamu di bidang yang halal nih. Ayo kejar terus yang halal, sampai kadang-kadang kita jadi lupa ibadahnya juga. Jadi godaan itu nggak akan pernah berhenti sampai kita benar-benar stop. Dalam arti ya udah kita fokus. Memang kadang-kadang kita kebablasan aja sih inti. Ya sekarang kita udah di bidang yang halal, kita mencari dengan niat untuk keluarga, tapi pas dipikir-pikir kok sekarang ibadahnya kemarin jadi berkurang ya. Padahal sebelumnya waktu kita mengerjakan yang haram ibadahnya malah lebih banyak, tapi sekarang kita yang di halal, sekarang digodanya dengan itu. Tetap terus cari dunia, karena ada ketakutan bahwa dulu pernah kita nyaman, sekarang kita merintih dari mulai lagi, dibikin takut, ayo kejar terus biar kayak dulu lagi nyamannya. Tapi pada akhirnya ini kok terus memang digodanya nggak berhenti. Jadi memang harus terus kita ya terus hijrah diri terus sama Al-Quran sih memang kalau buat saya itu yang paling penting untuk terus berhijrah. Betul. Barakallahu fikum. Tuh jamaah, artinya nggak ada berhenti hijrah itu. Bukan berarti kalau dulu mungkin di dunia musik ini kemudian hijrah, kemudian udah berhenti di situ aja. Enggak, tetap harus hijrah, meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan bisikan-bisikan setan.
Bagaimana tadi kita bicara hijrah itu, kalau bahasa Arabnya min ila, dari ke. Dari semuanya pokoknya. Yang dimurkain Allah SWT. Yang tidak disukain Allah. Dari yang awalnya sibuk ngurusin dunia, ya tetap kita cari dunia, tapi menuju kepada keridhaan Allah SWT. Kadang-kadang tadi godaan yang disampaikan oleh saudara Uki, bagaimana dibisikin terus supaya kok kayak dulu lagi gitu loh. Dalam urusan dunia ini. Kalau bicara kita ingin ekonomi yang lebih baik, boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai nilai hijrahnya yang dulu, ibadah-ibadah yang biasa dilakukan, malah nggak dikerjain karena ngejar dunianya. Ahibati fillah. Makanya kalau dilihat, hijrah ini harus terus dilakukan. Baik. Di surat An-Nisa, ayat 65. Mungkin bisa dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق Allahul Azim. Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Subhanallah jemaah. Nih, kita ini masih punya nafsu, kadang-kadang kita condong kepada keinginan-keinginan kita. Ada banyak hal-hal yang diperselisihkan, yang diperdebatkan. Terus siapa yang menengahi Ustadz ketika semua merasa benar, merasa baik? Allah udah sebutkan. Mereka nggak beriman sampai menjadikan Nabi SAW hakim atas perkara yang mereka perselisih. Bukan hanya itu. Allah sebutkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dengan hukum tersebut. Sama sekali. Bahkan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi kalau bicara hijrah, ya mau nggak mau antum harus terima. Kayak gini agamanya. Bukan antum berhak memilih mana yang antum sukai dan mana yang tidak antum sukai. Ketika para sahabat berbaiat kepada Nabi SAW, subhanallah ya. Kondisinya, nih orang-orang Madinah mau menerima Nabi untuk hijrah. Tapi akhirnya mereka melakukan baiat di kota Mekah sebelum sahabat hijrah. Di antara poin baiat tersebut adalah dengar dan taat dalam kondisi suka atau tidak suka. Mengeluarkan nafkah, bersedekah, membantu dalam kondisi sulit atau lapang. Itu poin baiat mereka untuk menerima orang-orang yang hijrah. Ahibati fillah. Maka yang belum hijrah, segera hijrah. Yang sedang hijrah, terus jaga hijrahnya. Setiap sholat kita berdoa.
dan gak pernah berhenti. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Kenapa? Karena kita sedang berjalan. Kita sedang berada di proses hijrah nih. Kita minta ditunjukin ke jalan yang lurus. Emangnya belum lurus? Udah di jalan yang lurus. Tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus berada di jalan ini. Diberi petunjuk kembali, diberi bimbingan, ditetapkan agar nggak salah jalan. Ahibati fillah, hidayah itu ada dua. Ada hidayatul ilm wal irsyad, ada hidayatul taufiq. Yang pertama hidayah ilmu dan petunjuk, dikasih tahu. Orang belajar di perguruan tinggi Islam, belajar di pondok pesantren, dikasih ilmu. Ini loh yang dicintai Allah, ini yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah dikasih tahu, apakah anak-anak di pesantren ngejalanin? Belum tentu. Makanya kita ngelihat ada pelanggaran-pelanggaran dilakukan. Kita keluar ke dunia masyarakat umum. Antum ngelihat pejudi, pemakai sabu-sabu, peminum. Mereka tahu nggak secara hukum bahwasannya itu haram? Kasih tahu ilmunya kayak gini nih, ini berbahaya ya. Contoh lah yang paling ringan urusan rokok. Orang udah dikasih tahu rokok berbahaya ini itu macem-macem. Apakah dia meninggalkan? Belum tentu. Bahkan pabrik rokok banyak pekerjanya. Iklan-iklan rokok di mana-mana terpampang. Padahal udah dikasih tahu nih, jangan dirokok. Kenapa? Karena berbahaya. 1, 2, 3, 4, 5. Sebutin. Rokok membunuhmu. Tapi tetap ngerokok. Kenapa? Dia tidak punya semangat. Ini hidayah itu taufik. Itu bagaimana Allah memberikan kepada kita semangat, dorongan yang kuat untuk mengamalkannya. Memang kesempurnaan orang itu dengan dua hal. Yang pertama dengan ilmu. Yang ilmu itu membuat dia jadi tahu nih, ini hidayah. Oh ternyata ini haram. Ternyata ini nggak boleh. Ternyata ini syubhat. Ternyata masalah khilaf di antara para ulama. Tapi daripada aku kena yang haram, aku tinggalkan lah. Ada perkara-perkara yang seperti itu. Daripada jadi masalah, udah aku tinggalin. Itu ilmu tuh. Yang kedua semangat. Setelah punya ilmu, engkau punya semangat. Yang semangat ini juga hidayah dari Allah SWT. Sehingga engkau mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ibadah haji. Kenapa banyak orang tua berangkat haji? Kenapa? Nah, orang udah sepuh-sepuh pada daftar haji. Padahal dia kaya raya sejak dulu gitu. Mendekati aja. Kenapa? Kita mulai mendekati aja loh. Ketika mendekatin aja. Karena kadangkala dia belum dapat hidayah itu taufik. Ada istilah orang-orang belum dapat panggilan. Ustaz, gimana udah dipanggil? Udah dipanggil sama Allah. Dibuat tahun yang lalu. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengundang orang-orang berangkat haji. Engkau udah dipanggil. Engkau udah tahu hukumnya. Yang mampu berangkat haji. Engkau mampu berangkat ke Singapura. Engkau mampu jalan-jalan ke Australia. Engkau mampu berangkat ke Eropa. Kemana-mana. Ketika dikatakan, kau nggak berangkat haji. Kau nggak berangkat umroh.
Belum dapat hidayah, Ustaz. Kalau yang dimaksud hidayatul irsyad wal ilm, engkau udah tahu hukumnya. Cuma engkau nggak punya semangat. Makanya seorang muslim minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta agar kita dikasih ilmu yang bermanfaat, kemudian kita dapat mengamalkan. Di antara doa yang Nabi ajarkan, ini untuk menjaga hidayah tadi, agar ketika kita hijrah, kita tetap bisa bersemangat dan terjaga dari godaan-godaan. Nabi SAW mengajarkan kepada Shaddad ibn Aus, sahabat Nabi. Beliau mengatakan, ya Shaddad ibn Aus, idza ra'aitan nas, kalau engkau melihat, wahai Shaddad, orang-orang itu berlomba-lomba menimbun harta. Engkau ngelihat, sekarang kalau kita memandang kanan kiri kita, depan belakang kita, Masya Allah, gak perlu keluar rumah. Kita ngeliat di handphone kita bagaimana perputaran ekonomi, bagaimana orang jualan sibuk ini itu, bagaimana mobil-mobil yang dibikin setiap tahunnya, berapa banyak yang terjual, motor-motor yang memenuhi jalanan, warung-warung yang dibangun, mall-mall, ya apartemen, ya Allah, kita ngeliat ada apa ini dengan dunia ini. Nabi menyampaikan kepada Shaddad bin Aus 1400 tahun yang lalu, wahai Shaddad, kalau engkau melihat orang-orang udah sibuk menimbun harta, ngumpulin nih, nggak ada puasnya. Punya satu apartemen ingin 2, punya 2 ingin 3, punya 3 ingin 4, punya 4 ingin pulau. Maka fajma' anta haula'il kalimat. Hendaklah engkau mengumpulkan kalimat-kalimat ini. Kasih amalan sama Nabi SAW. Apa amalannya? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, aku minta kepadamu keteguhan, kekokohan di atas urusan agama ini, ya Allah. Tetap kokoh, tetap tegar walaupun godaan semakin dahsyat. Karena semua umat punya fitnah, dan fitnah umatnya Nabi SAW adalah harta. Wal azimata 'ala rusyd, dan aku minta semangat yang kokoh di atas petunjuk, di atas kebenaran. Karena ada orang-orang yang semangat tapi salah. Semangat dia Masya Allah untuk membela agama, tapi jalannya salah. Enggak. Kita minta semangat tapi di atas petunjuk. Wa as'aluka mujibati rahmatik, dan aku memohon kepadamu perkara-perkara yang mendatangkan rahmatmu. Wa azaima maghfiratik, dan hal-hal yang menyebabkan engkau mengampuni kami, ya Allah. Wa as'aluka syukra ni'matik, ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku bisa bersyukuri nikmat yang kau berikan. Mensyukuri nikmat Allah itu penting, khususnya buat teman-teman yang hijrah. Kadangkala dia pandang nikmat itu, kekayaan yang pernah dia dapatkan, kenyamanan yang pernah dia raih, kelezatan yang pernah dia hasilkan, itu nikmat tuh. Ketika dia hijrah, kok kayaknya itu hilang semuanya. Sehingga membuatmu tidak bersyukur kepada Allah SWT. Padahal ada nikmat agung yang Allah berikan kepadamu. Nikmat hidayah ini sendiri. Nikmat engkau bisa sholat subuh. Nikmat engkau bisa meninggalkan yang haram. Maka di doa ini Nabi ngajarin doa. Wa as'aluka syukra nikmati. Aku memohon kepadamu agar aku bisa mensyukuri nikmat yang engkau berikan, ya Allah. Wa husna ibadatik, dan beribadah yang baik. Bukan asal ibadah. Hijrah itu gak asal-asalan. Kita udah bicarakan, hijrah itu dari ke. Dari yang ibadahnya biasa-biasa menuju ke ibadahnya yang lebih maksimal. Itu hijrah.
Nah, kita mohon sama Allah agar kita nih beribadah yang baik sama Allah SWT. Ikhlas sesuai dengan aturan. Wa as'aluka qalban saliman. Dan aku memohon kepadamu hati yang selamat nih. Urusan dunia ini kadang-kala membuat hati kita kotor. Saingan sama kawan sendiri. Tipu menipu, ya subhanallah jamaah. Ya, ana kejadian waktu Ramadan, ana punya anak mau beli celana. Ada nih via IG, ya udahlah beli. Ngomong, ya bagus, murah. Beli nggak pernah datang barangnya. Di masa seperti ini. Kemarin beli lagi, ini ada barang gini sohib, ya beli. Ternyata yang dikirim palsu. Ada orang-orang yang hatinya nggak selamat untuk mendapatkan dunia, dia lakukan segala-galanya. Dan ini fitnah. Maka kita minta dikasih hati yang selamat, ya Allah, bersih dari kesyirikan, dari iri, dengki, macam-macam, ya Allah, mau menuju kepadamu kami, ya Allah. Karena pada hari kiamat, kata Allah Azza wa Jal, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, harta nggak berguna. Kau mau punya berapa triliun, nggak berguna. Anak laki-laki nggak berguna. Terus apa yang berguna pada waktu itu? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Sekarang saatnya minta hati yang selamat. Walisanan sadiqan. Minta lisan yang jujur. Lisan yang jujur. Allahumma rizukna qalban saliman wa lisanan sadiqan. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Dan aku memohon kepadamu dari semua kebaikan yang kau ketahui. Apa aja yang baik, aku minta ya Allah. Nih. Bagaimana dia benar-benar bergantung sama Allah. Allah, engkau tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Ada banyak hal yang baik yang mungkin aku tahu dan ada lebih banyak lagi yang aku nggak tahu. Maka aku minta segala kebaikan yang engkau tahu. Artinya Allah tahu semua kebaikan. Kita minta semuanya. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang engkau ketahui. Semuanya ya Allah. Kemudian wa astaghfiruka lima ta'lam. Dan aku beristighfar. Mohon ampun kepadamu dari apa semua yang kau ketahui dari dosa-dosa kami, ya Allah. Innaka anta allamul ghuyub. Engkau ya Allah maha mengetahui dengan segala yang gaib. Jadi hijrah tadi dengan hidayah Allah ini perlu dijaga. Hidayah dua, ilmu, pelajarin ilmu. Setelah dapat ilmu bukan cari yang gampang-gampang. Orang hijrah mau cari yang enak. Kita bukan cari yang enak. Kita cari yang benar. Dan tadi udah kita gambarin bagaimana hijrahnya para sahabat. Berat. Sampai kota Madinah sebagian tidur di masjid, gak punya rumah. Di Mekah punya rumah. Makanya kadang-kala ada orang hijrah itu dibodoh-bodohin sama kawannya. Kamu itu bodoh banget. Udah enak, udah nyaman, tinggalin. Itu para sahabat Nabi. Rumahnya ditinggalin. Pekerjaannya tinggal. Duitnya dikasihin. Tapi itu konsekuensi hijrah. Dan semoga kita dapat menjaga hidayah dari Allah SWT ini. Sehingga kita mati dalam kondisi Islam. Barakallahu fikum. Mungkin itu sedikit yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Jazakallah khairan Ustaz atas tausiahnya. Hijrah sampai mati Ustaz. Sebelumnya mungkin saya juga ucapkan terima kasih jazakallah khairan untuk Mas Risaldi ya, tadi yang membacakan ayat tadi Risaldi Ustaz. Barakallahu fikum. Mohon bisa didoakan juga semoga beliau ini sukses dunia akhirat. Sekarang masih kelas 3 SMA 70. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Kayaknya generasi sekarang yang bisa ngaji ya, yang dulu pada nggak bisa ngaji. Nah, itu dia Ustaz. Jazakallah khairan Mas Risaldi. Semoga sukses ya dunia akhirat. Oke Ustaz, ini ada 35 pertanyaan Ustaz. Saya mulai dari yang pertama Ustaz ya. Bagi Ikhwan Akhwat, Bapak Ibu silakan di unmute dulu ya. Lalu
silakan ketik di chat. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Tatkala berniat hijrah dan memulainya, terkadang hati masih diliputi rasa gundah. Bagaimana cara agar istiqomah? Apa yang harus tertancap di hati dan pikiran ketika gundah itu datang lagi, Ustadz? Nah, barakallahu fikum. Yang perlu ditanyakan, kegundahan itu datangnya dari apa? Apa yang membuat gundah? Allah Azza wa Jalla memberikan jawaban-jawaban atas kegundahan manusia di ayat-ayat yang tadi kita baca. Di surat An-Nisa dari ayat 97 sampai ayat 100. Sampai Allah kasih jawaban. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Yang berhijrah di jalan Allah, dia akan mendapatkan keluasan di muka bumi. Ada banyak tempat. Dan Allah akan kasih rizki. Tapi memang perlu perjuangan. Ceritanya sahabat-sahabat Nabi. Emang mereka hijrah langsung senang. Mereka senangnya dalam urusan agama. Tapi itu pun masih diuji lagi. Mereka bisa sholat berjamaah di Masjid Nabawi ketika itu. Yang sebelumnya nggak pernah bisa sholat di Mekah berjamaah. Karena Mekah dikuasain orang-orang musyrikin. Tapi sampai Madinah mereka mendapatkan itu. Tapi urusan ekonomi belum dapat mereka. Bayangin sebagian sahabat Nabi itu sholat cuma pakai sarung. Dan ketika ruku atau sujud dipegangin sarungnya. Karena kecil sarungnya. Takut tersingkap aurat mereka. Tapi itu tidak membuat mereka gundah. Karena mereka udah mantap. Aku ini menuju kepada Allah SWT. Maka perlu dilihat, apa masalahnya? Kalau bicara masalah ekonomi, Allah janji. Tapi hijrah itu bukan menuju ke ekonomi yang nyaman, menuju ke yang lebih nyaman. Bukan pada hakikatnya. Hijrah kepada Allah SWT adalah dari yang dilarang sama Allah menuju yang diridai Allah SWT. Dan mantapkan hati. Kalau belum mantap, antum belum kenal sama Allah SWT. Antum belum kenal. Makanya sebagian orang ketika dipindah, ya, kita bicara mutasi pekerjaan. Ada orang yang dimutasi dari satu daerah yang dia merasa nyaman di daerah itu, kemudian dimutasi ke tempat yang lain yang dia nggak punya gambaran tentang tempat itu. Karena dia tidak memiliki gambaran yang lengkap, dia gundah. Ya Allah, sudah enak di sini, udah banyak sohib, udah banyak kawan, nggak jauh dari tempat-tempat yang nyaman. Dia gundah akhirnya. Tapi ketika dia tahu di tempat itu ada sesuatu yang lebih baik dari tempat ini, maka kegundahan itu akan hilang. Ketika antum hijrah menuju kepada Allah SWT, Allah tuh yang punya bumi ini. Allah tuh yang punya nyawa kita. Maka nasihat ana, kenalilah Allah lebih dalam lagi. Agar engkau semakin yakin. Kalau benar-benar engkau hijrah menuju kepada Allah SWT. Tapi kalau enggak, ya udah. Hijrahnya untuk wanita, hijrahnya untuk dunia, ya itu yang akan dia dapatkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kalau Ustaz, yang berikutnya, Ustaz saya mau bertanya bagaimana sikap kita seharusnya menghadapi seorang ibu yang tidak pernah sepaham dengan kita, terutama dalam ilmu agama, sedangkan sudah berbagai cara dilakukan. Tapi akhirnya perdebatan dan selalu diakhiri dengan prasangka kurang baik terhadap anaknya. Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau bicara hijrah, bicara hidayah ya, kita ini nggak tahu hidayah itu turun ke siapa dahulu. Ada yang ibunya dapat hidayah, anaknya belum dapat hidayah. Ada yang sebaliknya, anaknya dapat hidayah, ibunya belum. Maka terjadilah proses bagaimana anak yang cinta kepada ibunya ingin mengajak ibunya menuju kepada jalan keridhaan Allah SWT. Mengajak ibunya hijrah juga nih. Tapi prosesnya kadangkala mendapatkan penentangan yang dahsyat dari ibu. Karena ibu merasa anaknya nggak tahu apa-apa. Inilah yang perlu antum jaga. Bahwasanya ibu yang ngerti. Ibu yang lebih paham. Sehingga ketika bicara sama ibu, antum perlu merendah diri. Ibu, afwan ibu, mungkin ilmu ana salah ibu. Bisa ibu koreksi. Yang kayak gini-gini gimana ibu? Merendah diri sama ibu kita.
Jadi bukan kita berdebat sama ibu kita, tapi kita bagaimana ibu kita mendapatkan kebenaran dengan dia mengoreknya sendiri. Karena kadang-kala kau anak yang ngasih tahu nggak mau. Bapaknya Abu Bakar tuh kapan dapat hidayah? Bisa dilihat. 13 tahun di Mekah, yang masuk Islam Utsman bin Affan lewat tangannya Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka masuk Islam. Bapaknya sendiri nggak masuk Islam. Selama Abu Bakar berada di kota Mekah. Kapan masuk Islam bapaknya? Ternyata bapaknya masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah, pada waktu penaklukan kota Mekah. Jadi memang ternyata ada hal-hal lain yang membuat orang itu jadi masuk Islam. Selain kita berusaha, antum berusaha, kalau bicara debat, ketika sudah debat nggak enak, antum minta maaf sama ibu. Ya ibu, mohon maaf ibu, aku mau belajar lagi ibu. Makasih banyak nasihatnya ibu. Aku mau belajar lagi. Sampaikan seperti itu. Dengan harapan sang ibu tahu anaknya memang sedang proses belajar. Ketika nanti ada yang perlu disampaikan, ibu kayak gini ibu. Kemudian anak juga harus tahu kondisi orang tuanya. Kapan berbicara sama ibunya. Caranya bagaimana. Kemudian tahapan-tahapannya mana dulu yang perlu disampaikan. Dan pada akhirnya doa menjadi kekuatan yang paling dihandalkan. Untuk semua tahu bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah nih, ibunya tuh dibawa dari kampung. Ibunya masih Nasrani. Masih non-muslim. Dibawa dari Daus. Bapaknya udah gak ada. Dibawa ke Madinah. Dan ibunya gak suka sama Abu Hurairah. Bahkan jangan Abu Hurairah, sama Nabi gak suka. Alaihi salatu wassalam. Sering tuh Nabi dicaci maki sama ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah terus sabar, dia terus berbakti sama ibunya. Sampai suatu hari dia gak kuat sudah. Karena ibunya keterlaluan sudah. Mencaci maki Nabi alaihi salatu wassalam. Dia datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan, mintakan sama Allah hidayah buat ibunya Abu Hurairah. Nabi mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Subhanallah. Setelah itu Abu Hurairah pulang, ibunya masuk Islam. Maka tetap kita berbakti sama orang tua kita dan kuatin doa kita buat orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya kalau Ustaz, berikutnya ini ada 2 pertanyaan mungkin saya gabung, kurang lebih mirip tentang musik Ustaz. Bagaimana cara hijrah mendidik anak dijauhkan dari musik, di mana di sekolahnya TK-nya ini pasti dengan dekat dengan lagu anak-anak. Nah, termasuk ibunya dia juga bertanya mungkin bagaimana hukumnya jika masih belum hijrah dari mendengarkan musik. Nah, jemaah. Kalau bicara hijrah, tadi kita udah sampaikan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang disebut orang hijrah itu man hajara ma nahallahu anhu. Dia orang yang meninggalkan apa yang dilarang sama Allah SWT. Dan dalam riwayat lain dikatakan man hajara su, yang meninggalkan keburukan. Kita lihatlah hal-hal yang baik kita kerjakan, yang buruk yang gak bermanfaat kita tinggalin. Bicara musik, Nabi alaihi salatu wassalam, beliau adalah Nabi yang diutus untuk memberikan pencerahan kepada umat manusia. Bagaimana beliau ngajar anak-anak? Bagaimana para sahabat generasi terbaik umat ini bisa tercipta tanpa ada musik di sana? Mereka jadi generasi yang baik. Bahkan generasi emas umat ini. Mereka. Maka tugas orang tua mendidik anaknya, yang pertama memang dia punya tugas memilihkan sekolahan yang baik buat anak-anaknya. Tapi memang kadang-kala materi musik ada di sebagian sekolahan dan ini jadi PR berat buat orang tua untuk memahamkan kepada anaknya. Kalau bicara seni, ada banyak seni yang halal yang bisa dipilih oleh anak. Gak harus hal itu dikerjakan. Dan outputnya jadi apa juga anak. Apakah mereka mau jadi penyanyi lulus dari SD? Apa mereka mau jadi hal yang berguna ketika lulus dari SMP, SMA? Ini juga perlu kita pahamkan kepada masyarakat. Semua kebaikan udah Nabi suruh. Dan semua keburukan Nabi udah larang. Bagi orang tua kalau dikatakan tadi yang belum hijrah dari musik, segera.
Kenapa? Kalau engkau belum hijrah dari mendengarkan musik-musik, gimana dengan Qur'anmu? Engkau katanya berhijrah dari yang buruk menuju kepada yang baik. Atau dari yang kurang baik menuju kepada yang lebih baik. Itu hijrah. Maka belum sempurna hijrahmu. Teruslah berusaha memohon kepada Allah SWT. Mungkin sebagian akan mengatakan, Ustaz, urusan musik ini kan ada perdebatan di antara para ulama. Udahlah, antum lihat Rasulullah SAW. Antum lihat para sahabat Nabi. Ketika terjadi perselisihan di antara mereka, kita lihat, ini sahabat dengerin musik enggak sih? Nabi SAW dengerin enggak? Oh, ternyata ada hari-hari raya. Ya, fadol. Ikuti Nabi SAW. Nggak perlu memperpanjang perdebatan. Kita ingin mencerahkan umat. Kita ingin membawa negeri ini menjadi negeri yang lebih baik. Terkadang ada hal-hal yang diperdebatkan yang sejatinya kita kalau mau berakal, ya udah tinggalin lah supaya kita jadi lebih baik. Maka ana rasa orang yang hijrah salah satunya adalah ketika memang ada perbedaan pendapat. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan makruh, tinggalin. Engkau lebih selamat. Dan kita tahu bagaimana pendapat para ulama tentang hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin ini diulang pertanyaan tapi nggak apa-apa. Bagaimana caranya supaya bisa istiqomah Ustaz dalam hijrah? Nah, iya Jamal, tadi kita udah bicarakan hijrah itu sampai mati. Sehingga harapan kita, apa yang Allah firmankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita dapat tuh. Karena ada orang yang hijrah tengah jalan balik dia. Apa penyebabnya? Dia suka noleh. Maka kalau ingin istiqomah jangan noleh. Ya udah, kayak kuda. Kuda itu dikasih kacamata supaya dia nggak noleh. Anda baru paham, subhanallah ya. Kuda itu ketika ada kuda perempuan di depan dia, dia itu jadi semangat jemaah untuk lari karena dia mengejar sesuatu. Ada nafsu. Nah, sekarang antum kalau ingin istiqomah harus ada sesuatu yang antum kejar. Antum ngejar apa? Ambisi antum itu apa? Yang katakan tadi jangan noleh. Tapi antum harus lurus. Antum sedang cari apa? Kalau ternyata yang antum cari itu perempuan, orang tuh istiqomah untuk dapatkan tuh perempuan. Untuk cari harta istiqomah sampai meninggalkan negerinya. Kita ngelihat ada orang-orang yang hijrah meninggalkan negerinya 30 tahun, 34 tahun. Antum ngapain lama banget di negeri itu? Oh, ana cari fulus, susah. Istiqomah dia 34 tahun kerja di negeri orang. Karena ada yang dia cari. Maka disinilah antum harus perbaiki niat antum, target yang antum hendak cari. Kemudian yang ketiga, ilmu yang terus digali. Dan sumber ilmu yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Baca tuh Quran. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Sering ana sampaikan, ketika orang membaca Al-Quran Karim tanpa tahu maknanya, dia dapat pahala, dia dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika antum membaca Al-Quran Karim sambil memahaminya, maka antum dapat dua. Yang pertama antum dapat hadiah, yang kedua antum dapat hidayah. Maka cari ilmu sumbernya Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kenapa? Ketika orang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, insya Allah jalannya itu nggak akan ke kanan, nggak akan ke kiri. Kenapa? Karena jalannya Nabi satu, ya inilah jalannya Nabi SAW. Kemudian yang keempat, berdoa. Mohon sama Allah SWT. Karena insya Allah ketika antum berdoa memohon kepada Allah SWT, Allah janji akan ngabulkan doa antum. Dan mungkin yang terakhir, perjalanan hijrah ini panjang, melelahkan, ada banyak rintangan. Maka antum perlu bekal, antum perlu kawan, dan antum perlu pembimbing. Bekalnya tadi udah sampaikan, ilmu ya, belajar ya. Kemudian yang kedua, antum perlu kawan. Kawan yang sehati sama antum. Yang sama-sama mau hijrah. Yang saling mengingatkan. Karena kalau perjalanan sendirian bosan. Maka dengan adanya kawan,
Ya, kita lihat Nabi SAW ketika sahabat hijrah ke kota Madinah, langsung dicarikan saudara sama Nabi SAW. Ada pendampingan, kita perlu pendampingan supaya istiqomah. Mungkin nggak ada yang mendampingin kita, kita perlu cari sendiri. Supaya dia mau dampingin kita. Nggak harus dia lebih alim dari kita. Tapi paling tidak dia sehati sama kita, sama-sama mau istiqomah. Yang ketiga, yang pertama bekal, kemudian kawan. Yang ketiga ini pemandu. Guide lah. Kalau antum berangkat ke sebuah negeri, antum perlu guide. Guide yang ngasih tahu ya. Nabi SAW waktu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau itu bawa bekal, beliau perlu kawan, siapa kawannya Abu Bakar Siddiq, beliau perlu pemandu yang tahu jalannya. Jalan supaya tidak ketahuan sama orang-orang musyrikin, dan beliau bayar tuh pemandu tersebut. Dan pemandu itu dalam hijrah kita menuju kepada Allah adalah orang yang berilmu. Antum cari ustaz. Nggak harus ustadz itu terkenal. Tapi ustadz itu di atas jalan yang benar. Mungkin ustadz itu berada di pesantren. Mungkin dia sekedar guru ngaji. Tapi dia tahu jalan menuju kepada Allah SWT. Ketika antum punya problematika, punya masalah, datang kepada dia. Dan yang terakhir, tadi mungkin yang katakan yang terakhir itu jamaah rahimakumullah, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Jangan menunda-nunda kalau mau istiqamah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Oleh orang hijrah anak gadis Ana yang 2 orang, sementara mereka masih bergaul dengan teman-teman yang hijrah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ya jemaah. Nih Allah memerintahkan kepada orang tua, buat para orang tua semuanya, bapak ibu, di bahu kalian ada amanah yang besar. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini perintah Allah. Bagaimana para orang tua menjaga diri mereka, anak-anak mereka dari api neraka. Sekarang bagaimana nih orang tua yang mau ajak anaknya hijrah? Sejatinya anak tuh ikut orang tuanya. Orang tuanya mutasi dari Jakarta ke Bekasi, berangkat tuh sama anak-anaknya. Kadang-kala dimutasi ke Banjarmasin, dibawa keluarganya. Tapi kadang-kala ada yang nggak mau ikut. Keluarganya maksa, tetap nggak kita di Jakarta, ayah mau ke Banjarmasin lah. Ada yang seperti itu. Sekarang bagaimana ayah ini memberikan pemahaman kepada anaknya, kita harus berangkat ke Banjarmasin. Itu tugas orang tua. Ada kesalahan dari orang tua. Apa kesalahan orang tua? Dia ternyata nggak pernah ngajarin yang benar sama anaknya dulu. Karena dia belum hijrah. Dulu dia sama anaknya. Bahkan anaknya itu adalah cerminan dari bapak. Dengan berjalannya waktu, ayahnya belajar. Sehingga ayahnya jadi tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mulailah ayahnya hijrah. Sang anak nggak mau diajak. Gimana caranya? Komunikasi yang baik sama anak. Bermula komunikasi yang baik sama anak itu ketika berbincang tentang Allah SWT sama mereka. Bukan mengatakan, nah ini boleh, ini nggak boleh. Dari dulu bapaknya tahu itu nggak boleh tapi dilakuin sama bapaknya. Masalahnya kan bukan masalah ilmunya, dia tahu tuh hukumnya. Tapi bagaimana kita buat dia kenal sama yang membuat ini hukum, yang meletakkan ini aturan, yaitu Allah Rabbul Alamin. Kenalkan tuh anak-anak sama Allah SWT. Setelah anak-anak itu kenal ya, perlahan-lahan ketika ilmu itu mulai masuk ke hati mereka berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan hari akhir ya. Setelah itu baru kita buka nih tentang Nabi SAW. Sehingga dia jadi cinta sama Rasul SAW. Harapan kita orang kalau ngerti itu, ya harapannya dia meninggalkan. Tambah lagi suruh dia berdoa. Kawan-kawannya gimana? Nih orang tua perlu menyadarkan dia dengan cara mencarikan kawan yang lain. Kawan-kawan yang baik. Ya. Subhanallah, pengaruh kawan ini sangat besar sekali.
Dia mungkin mengatakan, aku nggak punya kawan kecuali mereka. Ya, orang tua carikan kawan buat dia. Undang anak kawannya. Bapak nih, oh ini itu anak cewek itu. Dia punya kawan, punya anak cewek yang alhamdulillah udah ngaji ini. Itu undang ke rumah ya. Supaya ada sentuhan-sentuhan dengan kawan yang mengajak kepada kebaikan. Insya Allah dengan cara seperti ini semua harapan dan usaha Allah yang menentukan. Jangan berhenti berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kalau Heron Ustaz, ini masih ada Ustaz yang agak panjang, mungkin saya persingkat pertanyaannya. Dia baru saja hijrah, lalu dia ingin sekali mengajak teman-temannya, ingin sampai ke surga dengan mereka dan ingin sama-sama berjuang untuk akhirat. Bagaimana cara memberitahu yang baik agar kita sabar dan tidak memaksa, sedangkan ingin beramal ma'ruf nahi munkar? Ya Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah. Ini teman-teman yang baru hijrah. Ilmu itu, kata Ibn Jama'ah, ada 3 jengkal. Yang masuk ke jengkal pertama biasanya jadi sombong. Jadi sok tahu. Sok alim. Ketika dia pindah ke level yang selanjutnya, dia jadi tawadhu, rendah diri. Ketika dia masuk ke level yang ketiga, dia jadi faham. Kalau ternyata dia nggak tahu apa-apa. Itu ilmu. Maka buat kawan-kawan yang hijrah, tolong jaga diri. Antum perlu mengkaji tentang bagaimana mendakwain kawan-kawan antum. Yang pertama, dakwain mereka dengan akhlak antum. Buktikan kepada mereka bahwa apa yang antum pelajari, apa yang antum kaji, itu indah. Indah dan berdampak positif buat diri antum, buat keluarga antum dan masyarakat. Jadi masyarakat itu merasakan fulan ini sejak hijrah jadi orang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, antum lihat kawan-kawan antum. Kawan kita itu nggak semuanya dekat sama kita. Maka lihatlah yang paling dekat sama antum. Antum perlu pandai-pandai membaca siapa nih yang perlu kita kasih tahu. Dengan harapannya dia menjadi corong antum untuk dakwah selanjutnya. Antum nggak sendirian. Seperti Nabi SAW, Abu Bakar masuk Islam, besoknya Abu Bakar bawa orang banyak. Antum perlu cari kawan yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, perlu adanya adab dan etika. Ketika yang antum ajak bicara, ya mungkin anaknya orang yang terhormat, yang itu anaknya orang biasa. Kita bukan membeda-bedakan, tapi cara masuknya itu memang seperti itu. Yang keempat, doakan mereka. Antum ketika di malam hari, sebutkan nama fulan ya. Bahkan mungkin gurunya yang sangat membenci dirinya. Dia minta sama Allah, ya Allah fulan, ya Allah mudah-mudahan kasih hidayah. Sebutkan nama kawan-kawan antum yang ingin dia dapat hidayah. Karena sejatinya antum gak bisa maksa mereka. Tapi keinginan mereka dapat hidayah, itu perlu diperkuat. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya, alaihi salatu wassalam, wa ma anta alaihim bijabbar, fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Engkau gak bisa maksa mereka, gak bisa. Maka tadi caranya, dengan cara berdoa agar mereka dapat hidayah. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Kalau Heron Ustaz, ini ada 2 akhwat bertanya tentang Sadaqallahul Azim Ustaz. Nah, kalau bicara Sadaqallahul Azim, artinya Sadaqallahul Azim itu maha benar Allah yang maha agung. Kita katakan Sadaqa Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan Nabi itu benar. Kadangkala Nabi SAW ketika sahabatnya bertikai, Abu Darda bersama Salman. Akhirnya setelah itu Abu Darda laporan, Salman ini ngasih beberapa amalan gitu loh. Yang ngasih tahu istrimu punya hak, dirimu punya hak, Rabbmu punya hak, matamu punya hak. Lalu Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu melaporkan kepada Salman, menyampaikan ucapan Salman. Apa jawab Nabi SAW? Sadaqa Salman. Salman benar. Jadi apa yang diucapkan benar. Itu artinya sadaqallah
Itu Allah, kalau sedekah Rasulullah, Nabi benar. Adapun orang kita kenal sedekah fulan. Fulan ngomong kayak gini, benar, sedekah fulan. Ucapan ini baik. Dan diucapkan ketika memang diperlukan. Namun apakah setelah membaca Al-Quranul Karim, Nabi itu setelah baca Quranul Karim, apakah beliau selalu membaca Sadaqallahul Azim? Bacakan satu ayat, beliau mengatakan Sadaqallahul Azim. Maka dipelajarin, dilihat. Kalau ternyata Nabi SAW tidak mengatakan hal itu, tatkala beliau menyampaikan Allah berfirman, ketika beliau ngaji, kita tahu apalagi Nabi SAW, kerjaan Nabi SAW ketika berdakwah itu ngapain? Yatlu alaihim ayati. Nabi membacakan ayat-ayat Allah SWT. Sepanjang yang Anda tahu, Nabi tidak menutupnya dengan Sadaqallahul Azim. Tapi kalau sekali-kali kita membaca Quran, ya Allah, benar nih apa yang Allah sampaikan. Benar. Semuanya benar. Tapi kondisi-kondisi tertentu kita semakin yakin, ya Allah, ya. Ternyata kejadian beneran apa yang disampaikan Allah SWT. Jadi kalau kita mengucapkan itu untuk menguatkan, maka nggak ada masalah. Tapi tidak menjadi penutup. Sehingga yang ditakutkan, kalau ada orang baca Quran, nggak ditutup sama Sadaqallahul Azim, oh ini kok tidak menghormatin Quran. Sesuatu yang sebenarnya tidak diajarkan Nabi SAW, akhirnya dijadikan sebuah patokan kebenaran. Jadi ingat, para ulama menjelaskan, ucapan Sadaqallahul Azim itu baik, tapi kalau dilazimkan setiap membaca Al-Quran, harus membaca Sadaqallahul Azim, sehingga itu yang bermasalah. Tapi ketika antum baca Quran, kemudian antum melihat artinya, ya Allah, Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Azim. Oh, benar ini yang apa yang Allah sampaikan. Itu nggak masalah. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini satu akhwat nanya, ada 2 pertanyaan nih kayaknya Ustaz. Jika suami melakukan kemaksiatan dan istri sudah menasihati, tapi tetap dilakukan, apakah dosa tersebut mempengaruhi kehidupan keluarganya? Dan yang kedua mungkin, dan jika kalau tidak berhubungan, dan jika bunga riba diberikan ke anak yatim piatu, apakah diperbolehkan? Barakallahu fikum. Iya jemaah. Ini 2 pertanyaan berarti. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan istri yang melihat suaminya berbuat dosa. Dan dia sudah melarang. Tapi suaminya tetap ngerjain. Apakah akan berdampak kepada kehidupan mereka? Nah. Dosanya, memang istri udah gak punya dosa dengan dia menegur suami, ngasih tahu. Tapi suami tetap berbuat dosa. Dampaknya, mereka bisa dipisahkan. Dampak dosa itu bisa berpengaruh kepada ekonomi, kepada keharmonisan, kepada anak-anak. Karena Allah telah mengatakan, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi. Siapa melakukan dosa, pasti Allah balas. Istri nggak melakukan dosa, karena dia udah negur suaminya. Kita ketika melihat kemungkaran, tugas kita menegurnya. Perkara dia kerja, nggak kerja, urusan dia sama Allah SWT. Tapi tetap pengaruh dosa itu kadang-kala membuat kehidupan nggak harmonis. Kenapa? Istri mau ke surga, suami mau ke neraka. Gimana mau bareng? Nggak mungkin. Sampai kata Nabi SAW, ma tahabbathnani thumma furriqa bainahuma illa bidhanbin ahdathahu ahaduhuma. Tidaklah 2 orang yang saling mencintai, kemudian dipisahkan, cinta itu berubah jadi permusuhan, melainkan karena dosa yang dikerjakan oleh salah satu dari keduanya. Maka ini menjadi catatan, istri jangan meremehkan dosa suami. Artinya ketika dia udah kasih tahu, bukan berarti udah lepas, ya enggak. Kita tetap berusaha jangan sampai istri nggak ingin pisah sama suaminya. Kecuali dia melihat kayaknya udah nggak bisa, Ustaz. Ya udahlah kita pisah. Beda lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Adapun berkaitan dengan dana riba, jemaah. Yang pertama kita tahu, riba itu dosa. Allah Azza wa Jalla melaknat yang meminjamkan uang, yang pinjam uang, yang jadi saksinya, yang jadi penulisnya itu dilaknat. Mereka sama dosanya. Tinggal sekarang bagaimana ketika kita punya dana riba yang kita tidak ingin sebenarnya, tapi karena kondisi akhirnya kita taruh uang di tempat itu yang berbunga. Tapi nasihat ana, ketika antum
mampu untuk tidak meletakkan uang di tempat itu, maka letakkan di brankas besi. Sehingga antum tidak membantu orang melakukan riba. Tapi kalau yang terpaksa gimana tuh uangnya tuh? Ya antum berlepas diri dari uang tersebut. Berlepas diri dari uang tersebut. Bukan antum sodakoh. Tapi antum ingin lepas dari dosa. Terus kita ingin lepas dari dosa, diberikan kepada siapa? Disinilah terjadi perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan, udah lepas apa aja kasihin udah. Yang penting buat antum haram, buat mereka halal. Karena mereka menerimanya sebagai pemberian. Mau dikasihkan kepada fakir miskin, anak yatim umpamanya. Karena buat mereka bukan riba itu. Buat antum riba. Dan antum hendak membuang uang ini, dibuang ke mereka. Ada yang lainnya mengatakan untuk maslahat umum, dan itu mungkin lebih aman. Untuk maslahat umum ya, kita berikan untuk membangun fasilitas umum, toilet, ya, jalan atau apalah. Tapi sejatinya ingat ketika antum mengeluarkan uang itu, antum bukan sodakoh. Antum jangan, oh anak bantu fakir miskin, antum sedang membersihkan diri dari dosa. Dan kalau antum mau cari pahala, kasih dia yang halal. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Jadi apa yang kita berikan kepada mereka itu adalah untuk berlepas diri dari dosa kita dan bukan dalam rangka sodakoh. Hati-hati niatnya. Karena kalau antum niat sodakoh, jelas Allah menolaknya dari antum. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Tapi kalau bicara hukumnya, buat dianya Ustaz, ya udah buat dianya insya Allah nggak masalah. Karena memang dia perlu, dia butuh sama uang tersebut. Tapi kalau untuk fasilitas umum mungkin akan lebih baik. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Jazakallah khairan Ustaz. Yang pertanyaan berikutnya Ustaz, ini ada surat Al-Qasas ayat 56. Artinya sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk pada orang yang kau kasihi, tapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui orang yang mau menerima petunjuk. Gimana pertanyaannya? Bagaimana caranya Ustaz ketika datang agar kita istiqomah? Gimana pertanyaannya? Ini datang apa nih kurang jelas Ustaz. Mungkin dia memberi petunjuk pada orang mungkin yang dia kasih, tapi orang itu mungkin tidak. Nah, jamaah. Mengikuti apa? Baik, di surah Al-Qasas tadi Allah Azza wa Jal memberikan arahan kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus dan kepada umatnya secara umum. Bagaimana paman Nabi yang Nabi cinta sama pamannya. Ya paman yang bantu, yang nolong. Orang mau tidak mau respect sama dia. Tapi ternyata pamannya nggak masuk Islam. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Ini hidayah apa? Maksudnya hidayah itu taufik. Hidayah mengajak dia untuk jadi benar. Tapi kalau sekedar menyampaikan ini boleh, ini nggak boleh, bisa. Nabi memang mengajarkan itu. Tapi Allah yang memberikan taufik kepada orang yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di sini ada catatan penting. Allah tuh lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Allah lebih tahu. Kenapa? Karena muncul generasi yang selanjutnya dari orang-orang yang mulai mengotak-atik sejarah. Dia mengatakan, kenapa Abu Thalib nggak dapat hidayah? Kenapa Abu Sufyan dapat hidayah? Kenapa Khalid bin Walid dapat hidayah padahal dia pernah memerangi Nabi SAW? Kenapa Wahsy yang membunuh Hamzah dapat hidayah? Kenapa Abu Thalib nggak dapat hidayah? Hidayah ini bukan kita yang bagi-bagi. Maka Allah sebutkan wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia maha tahu dengan siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Maka sekarang kita perlu tunjukkan sama Allah, kita tuh pantas nggak dapat hidayah. Antum di hatinya ada kebaikan nggak? Ada keinginan berubah nggak? Paling nggak itu yang muncul dari diri kita. Karena ada orang-orang ketika kita ajak ke masjid, oh Ustaz belum dapat hidayah Ustaz. Memang nggak ada keinginan untuk berubah dia. Tapi orang-orang yang punya keinginan untuk jadi lebih baik, insya Allah, Allah tuh lebih tahu mana yang pantas mendapatkan hidayah. Jadi ketika Allah berbagi hidayah tuh, itu berdasarkan ilmunya. Kita kadang-kala kan melihat kepada dohirnya aja, penampilan kayaknya fulan ini pantas dapat hidayah. Tapi kenapa kok nggak dapat hidayah? Allah yang lebih tahu. Kalau bicara bagaimana
sama saudara-saudara kita yang kita ajak supaya mereka istiqomah, ya, mereka mau ikut. Tadi kita udah sampaikan beberapa triknya, salah satunya mendoakan dia, menunjukkan kebaikan kepada dia. Dengan cara itu semoga hatinya terbuka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kalau Ustaz, berikutnya Ustaz, ini ada pertanyaan, beliau ini meninggalkan hijrah dari bisnis musik tahun 2019. Pertanyaannya, bagaimana harta dan aset seperti rumah, mobil, perhiasan, dan lain-lain dari hasil menjual alat musik tersebut, apakah bisa dipergunakan? Barakallahu fikum. Orang yang bertobat jamaah dari masa lalu yang kelam, maka hasil kerja dia selama ini halal buat dia. At-taubatu tajubu ma qablah. Tobat itu menghapuskan dari yang telah berlalu. Kecuali itu hartanya orang. Baru dibalikin. Dia ngerampok tuh di rumahnya masih ada motornya orang. Cara tobatnya balikin motornya. Tapi kalau enggak, ini semua dia dengan cara legal dia mendapatkannya. Tapi cara tersebut dilakukan dengan saling riba, namun Allah mengharamkannya. Ketika dia telah bertobat, maka selesai. Para sahabat Nabi, orang Yahudi yang masuk Islam, orang Yahudi itu melakukan riba, melakukan transaksi macam-macam lah dia. Jualan khomer ya. Ketika mereka masuk Islam, maka selesai. Tidak disuruh uangnya suruh habisin, enggak. Begitu pula ketika engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah hartamu itu jadi halal buat engkau, tapi ujian Allah akan datang kepadamu. Untuk menguji kebenaran hijrah. Berapa banyak orang yang akhirnya dibersihin sama Allah. Tak punya apa-apa. Allah mengatakan ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak akan diuji? Kebenaran hijrahmu akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Terakhir Ustaz ya? Siap. Harus dipilih Mas. Berdasarkan ini nih, jam kayaknya lebih adil Ustaz ya. Masih banyak soalnya. Ustaz, ini terakhir nih 10.26 pertanyaannya. Istiqomah, bagaimana agar istiqomah dalam hijrah ke manhaj salaf? Namun ortu masih menganggap aneh, jadi dia dianggap aneh oleh orang tuanya. Ya aneh lah, antum nggak sama sama mereka. Kita kalau bicara aneh, orang yang meninggalkan tradisi itu akan aneh. Tradisi ini kalau kita ngelihat ya, budaya. Antum kalau berangkat ke mungkin ke pedalaman Banten, mereka punya budaya sendiri. Antum akan menganggap mereka aneh. Antum berangkat ke pedalaman Papua untuk melihat di sana orang-orang kok kayaknya aneh. Antum berangkat ke Afrika akan jadi aneh. Karena apa? Karena menyelisih tradisi dan kebiasaan kita. Keanehan itu muncul dari sana. Dan diriwayatkan dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan tarkul ada adawa. Meninggalkan kebiasaan itu menimbulkan permusuhan. Dan itu realitanya. Antum dimusuhin. Antum dianggap aneh. Apa yang harus antum lakukan? Ingat, Islam dimulai dengan keanehan. Nabi SAW sendirian dianggap aneh, dianggap orang gila sama orang Mekah. Sendirian. Aneh nih. Sampai kata mereka apa? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia nih mau jadikan Tuhan-Tuhan yang banyak jadi satu? Aneh banget nih orang. Sampai dikatakan penyihir karena keanehan dia. Bagaimana sekarang antum menyikapin keanehan diri antum? Sebenarnya yang aneh itu kadangkala sikap antum. Ada hal-hal yang seharusnya antum tunjukkan kepada mereka aneh tapi positif. Contoh nih, antum Masya Allah jadi rajin mandiin motornya ayah. Gak usah disuruh mandiin mobilnya ayah. Gak usah disuruh nyapu rumah. Gak usah disuruh mijetin kakinya orang tua. Ini aneh. Karena antum tidak terbiasa seperti itu.
Keanehan yang positif ini semoga mendorong orang tua jadi tahu, alhamdulillah anakku sejak ngaji. Jadi bukan keanehan ya ada orang yang bermudah-mudahan membid'ahkan orang tuanya, menfasikkan orang tuanya, bahkan mengkafirkan orang tuanya. Ini yang nggak benar gitu. Maka nasihat ana, antum aneh tapi positif. Hal-hal yang tidak biasa antum kerjakan dalam rangka berbakti kepada orang tua, antum kerjain, antum maksimalin, antum pijitin bahu abah antum bikinin teh, pulang antum membawakan sesuatu. Jadi orang tua akan bingung. Dan memang antum harus sabar. Karena kadangkala antum akan diusir sama orang tua. Nabi Ibrahim diusir sama orang tuanya ketika menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Terus doain orang tua. Jangan pernah berhenti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu jamaah yang bisa Anda sampaikan karena Anda ada acara selanjutnya yang harus dituntaskan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita dan pada akhirnya kita berharap husnul khatimah. Baik, Anda kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khair. Jazakallah Ustaz sudah bisa hadir. Kalau boleh sekalian tutup dengan doa Ustaz. Tadi beberapa menanyakan tentang doa yang tadi Ustaz. Baik, itu doa yang dibaca, yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Shaddad bin Aus. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.